Halo, sampai jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran Excel ya. Oke, kali ini kita akan belajar vertical lookup beserta variannya ya. Vertical lookup beserta variannya yaitu vertical lookup biasa, vertical lookup dengan data validasi, vertical lookup dengan nama range, kombinasi formula dan if error ya. Untuk yang pertama adalah vertical lookup biasa. Kenapa vertical lookup? Karena tabelnya berupa vertical tabel ya. Untuk nama barang ini akan diinput sama user. Jadi ini dibuat manual ya. Untuk kode, berat dan harga normal itu kita akan buatkan formulanya. Yang pertama kita membuat kode produk ya. Kode produk kita bisa bikin otomatis ya. Semua kita buatkan otomatis kode produk, berat dan harga normal. Setiap kita mengetikkan formula di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan ya. Karena tabel bantunya berupa vertikal tabel, maka saya membuat vertical lookup ya. Kemudian lookup value yang mana adalah nama barang yang diinputkan sama user. Tabel array itu adalah data dari awal sampai akhir kita blok ya. Kita absolutkan dengan menekan tombol F4 ya supaya nilainya tidak berubah. Kolom indeks yang keberapa untuk kode produk 1 2, berarti kita kasih angka 2. Kemudian angka 0 ini diperlukan karena data yang tersedia itu acak ataupun random ya. Untuk berat juga sama, kita menggunakan vertical lookup dari nama barang yang diinput sama user. Tabel array-nya kita blok dari awal sampai akhir. Kita absolutkan dengan menekan tombol F4 ya. Kolom indeksnya yang berubah ya. Tadi kode produk itu di kolom yang kedua. Untuk berat itu kolom yang ketiga ya. Tidak lupa dikasihkan angka 0 karena datanya random ya. Begitupun dengan lookup harga normal. Ini pun sama semuanya kecuali kolom indeksnya ya. Kolom indeksnya itu yang selalu berubah karena kolom di database-nya itu berubah. Kolom indeksnya harga normal berada di kolom yang keempat ya. Oke, sudah selesai. Kita rubah telur katakanlah. Ya, oke. Mudah bukan untuk vertical lookup? Iya. Untuk vertical lookup varian yang kedua adalah membuat data validasi ya. Data validasi ini yang menyebabkan user tidak bisa menginput salah karena nama barangnya kita buat otomatis ya. Tinggal memilih saja. Tinggal memilih yang ada di dalam database. Jadi kesalahan tipografi dalam mengetikkan nama barang itu tidak ada. Katakanlah ada gula, kemudian spasi, itu bakal salah formulanya karena spasi pun terhitung karakter ya. Baik, untuk membuatkan data validasi kita arahkan kursornya di nama barang, kemudian pilih data, tab data, kemudian pilih tab data validasi ya. Kemudian yang di allow-nya pilih list. Lalu source-nya adalah kita blok dari beras sampai gula. Ya, tidak perlu diabsolutkan karena secara default data validasi itu sudah terabsolutkan. Ya, setelah selesai tinggal OK dan kita bisa memilih. Ya, user tidak perlu menginputkan nama barang yang dibelinya. Ya, untuk harga normal itu sama dengan vertical lookup biasa. Ya, tadi cuman di data validasinya saja yang kita rubah. Oke, kita blok dari awal sampai akhir, absolutkan indeks yang keempat, indeks kolom yang keempat, tidak lupa dikasih 0 ya. Kita rubah, kita tes. Iya. Oke ya. Betul, kita telur. Oke. Untuk selanjutnya adalah varian berikutnya adalah nama range. Nama range ini adalah alias untuk table array ya. Jadi kita agak kesulitan memblok kemudian mengabsolutkan. Nah, dengan nama range ini kita akan dipermudah ya. Katakanlah ini sama 5 total
itu adalah harga normal dikali dengan unit beli. Oke. Nama barangnya katakanlah telur. Ya. Harga normal kita buatkan nama range-nya ya, supaya kita tidak memblok dan mengabsolutkan. Kita blok dulu datanya untuk dijadikan alias. Kita blok, lalu saya kasihkan sembako tabel array-nya ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi mengetikkan ngeblok tabelnya kemudian absolut. Untuk ngeceknya apakah sudah terbuat? Iya, sudah. Ternyata kita buatkan formulanya sama dengan vertical lookup dari nama barang yang di input. Nah, di sini kita tidak perlu lagi memblok, tapi cukup ngetikkan sembako. Ya, indeks yang keempat, kemudian 0. Kita cek gula. Iya, oke. Selanjutnya adalah kombinasi formula ya. Kita buat gula. Nah, kombinasi formula ini adalah tidak perlu ada mencantumkan harga, tapi langsung ada perkalian karena di dalam database itu juga ada tercantum harga. Jadi nanti ada perkalian antara harga normal dan unit yang dibeli, kita langsung ya. Sama dengan vertical lookup dari gula ini ya, nama barangnya di input ya, tidak perlu memblok. Kita sudah bisa membuat tabel array ataupun range, tabel range ya. Kemudian kasih angka 0. Nah, di sini letak kombinasinya. Kita langsung dapatkan mengalir ya. Ini adalah formula untuk mendapatkan harga ya. Kemudian langsung dikalikan dengan unit beli. Unit beli yang mana? Yang ini ya. Nah, karena kan kesulitannya kita bisa mengklik dimanapun ya, di sini atau di sini, tinggal kita arahkan ke sel unit yang dibeli, kemudian enter. Oke, kita tes untuk telur ya, betul, telur 150.000, telur 150.000. Dan yang terakhir adalah lookup dengan if error ya. If error ini adalah jika nama barang yang diinputkan itu tidak ada, maka dia tidak bisa menampilkan harga normal dan total yang harus dibayar ya. Katakanlah saya akan membuatkan dulu yang benarnya supaya nanti bisa membedakan if error itu seperti apa pembuatan formulanya ya. Sama dengan harga normal dikalikan unit beli. Oke. Ya, untuk if error sudah pasti yang pertama kita klik if error dulu ya. Kemudian kita ketikkan formula dari harga normal ya. Oke, indeks yang keempat 0 ya. Value if errornya apa? Saya katakan maaf, barang tidak tersedia ya. Jadi setiap user menginputkan sesuatu barang yang tidak tersedia di toko, maka akan muncul teks ini, maaf barang tidak tersedia ya. Katakanlah saya ketik gula, betul ya, tapi kalau saya ketikkan kopi, nah, kopi itu kan tidak ada ya, saya akan buatkan kopi, maaf barang tidak tersedia, dan harganya pun nggak akan muncul karena ada perkalian antara teks dan angka. Begitu kira-kira untuk perkenalan lookup ya. Nanti silahkan dicoba, filenya saya akan simpan di YouTube saya ataupun di web saya, kemudian selesaikan tantangan ini ya. Permasalahannya adalah yang pertama, apa yang terjadi apabila formula tidak diabsolutkan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah
Dalam if error, bisakah membuat formula dengan outputan maaf ya, nama barang belum tersedia. Jadi barang yang diinputkan sama user itu disebutkan dalam if errornya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.